Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kamil Hasibuan, NIM 2202142002. Kelas A, Prodi Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pengertian dalam statistika dasar. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian statistika dasar. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalamnya terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Selanjutnya, kita akan memahami tentang apa itu populasi dan sampel data dalam statistika. Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar: populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner atau imajinasi, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi, pendekatan, atau penggambaran terhadap populasi tempatnya berasal. Sampel dianggap mewakili populasi. Sampel yang diambil dari populasi satu tidak dapat dipakai untuk mewakili populasi yang lainnya. Contohnya dalam suatu sensus, dilakukan untuk mendapatkan karakteristik populasi secara nyata. Karakteristik yang dimiliki oleh populasi dinamakan parameter. Bagi suatu karakteristik yang dimiliki sampel disebut statistik. Nilai parameter adalah nilai harapan atau expected value. Setelah kita mengetahui apa itu populasi dan sampel dalam statistika, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel dalam statistika. Teknik pengambilan contoh atau sampel adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Jika pengambilan contoh dilakukan dengan teknik yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Metode sampling banyak menggunakan teori probabilitas dan teori statistika. Teknik pengambilan contoh mencakup tahap-tahap berurutan sebagai berikut. Yang pertama, memberi batasan populasi yang hendak diamati menentukan bingkai sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin menentukan metode sampling yang tepat. Kemudian melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Kemudian melakukan pengecekan ulang proses sampling. Setelah itu, kita juga harus memahami tentang apa itu variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Variabel penelitian adalah salah satu komponen penting dalam menyusun makalah penelitian. Lebih dari itu, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi yang nantinya dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis variabel penelitian dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen bebas disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel independen juga menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jenis variabel ini juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen, dan variabel bebas. Kemudian ada variabel moderat. Variabel moderat, variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada variabel intervening.
Dalam buku Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian yang disusun oleh Imade Indra dan Ika Penelitian yang disusun oleh Imade Indra dan Ika Cahyiningrum, variabel intervening merupakan variabel antara atau penyela yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Inilah mengapa variabel ini memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan begitu, hubungannya menjadi tidak langsung. Selanjutnya yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jenis variabel yang satu ini banyak digunakan oleh para peneliti, terlebih pada sebuah riset yang bersifat membandingkan. Selanjutnya kita juga harus memahami tentang penyajian data dan tabel distribusi frekuensi. Pada saat kita dihadapkan pada sekumpulan data yang banyak, kita dapat mengatur dan merangkum data tersebut dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data, atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu, yang disertai dengan frekuensinya yang sesuai, berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Selanjutnya kita akan memahami tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan masing-masing. Kemudian kita juga harus memahami tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Apa itu yang dimaksud dengan jangkauan, hamparan, dan kuartil? Berikut penjelasannya. Jangkauan atau rentang ialah selisih antara nilai data besar dan nilai data kecil. Hamparan atau jangkauan antara kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sejumlahnya untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Terdapat ukuran penyebaran data yang kita akan pelajari pada artikel ini, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Seterusnya kita akan memahami pengertian dari uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Dalam buku yang ditulis Sujana tahun 2005, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, atau uji Bartlett. Selanjutnya kita akan memahami pengertian dari uji reliabilitas dan uji daya beda. Yang pertama, uji reliabilitas. Menurut Sugiono pada tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur
yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian menurut Sukaji pada tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tertinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Kemudian uji daya beda. Uji daya beda dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut dengan yang tidak memiliki atribut yang akan diukur. Dasar kerja yang digunakan dalam analisis item ini adalah dengan memilih item-item yang fungsi ukurnya sesuai dengan fungsi ukur tes. Menurut Azwar, pada tahun 2012, penguji daya beda item ini dilakukan dengan komputasi koefisien antara distribusi skor pada setiap item dengan suatu kriteria yang relevan, yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini menghasilkan koefisien korelasi item total yang dapat dilakukan dengan menggunakan version produk momen. Selanjutnya kita akan memahami pengertian dari uji T dan uji produk momen. Yang pertama, uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F atau lihat perhitungan SPSS pada koefisien regression full mode, atau bisa diganti dengan uji metode stepwise. Kemudian uji version produk. Momen adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara min 1, 0, dan 1. Nilai min 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara min 1, 0, dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau min 1, maka hubungan makin erat. Sedangkan jika semakin mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh soal dari pemusatan data, yaitu MEAN. Langkah yang pertama kita harus menentukan data terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan rumus yang akan kita lakukan untuk mencari MEAN dari data tersebut. Contohnya, kita memiliki data sebanyak 7, berjumlah 7, dengan nilai data masing-masing ada 20, 18, 10, 11, 14, 18, dan 21. Kemudian, kita yang pertama mencari diketahui. Diketahui pertama adalah X1 berjumlah 20, X2 18, X3 10, X4 11, X5 14, X6 18, dan X7 21. Kemudian N, kita mencari N. N-nya adalah 7, yaitu jumlah dari data yang kita punyai. Rumusnya adalah X sama dengan XI per N. XI ini adalah kita menjumlahkan seluruh data yang kita punya, mulai dari X1 sampai X7. Kita jumlahkan antara 20 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 21. Kemudian dibagi dengan N per 7. Kita mendapatkan jumlah XI ini adalah sebanyak 112 per 7. Kemudian kita bagi 112 per 7 sama dengan 16. Maka hasil MEAN dari data tersebut adalah 16.